Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera semuanya. Saya Yuni, sehari-hari bertugas di FK Unpad, namun pada kesempatan kali ini eh, kita akan sama-sama berbagi mengenai cara menelaah soal pada progres tes kali ini, Bapak Ibu. Jadi mohon izin nanti kita akan sedikit sharing saja. Tentunya saya bukan yang paling ahli ya, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai materi ini, namun presentasi ini tentunya untuk menyamakan persepsi, sehingga nanti harapannya dapat dihasilkan soal yang baik untuk progres tes hari ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah paparannya, nanti mangga Bapak Ibu boleh mengambil paparan ini. Jadi nanti kalaupun tertinggal sedikit satu dua slide mungkin dapat diamati di slide yang nanti akan di-share ke Bapak Ibu semua. Jadi luaran yang diharapkan untuk kegiatan hari ini adalah kita ingin menghasilkan soal yang baik karena progresses ini merupakan tipe assessment for learning ya, jadi assessment formatif, maka harapannya hasil penelaahan yang Bapak Ibu lakukan dapat menghasilkan soal yang baik yang nanti diujikan kepada mahasiswa, sehingga nanti luaran dari progress test itu dapat memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa. Mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai oleh masing-masing mahasiswa tadi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi perjalanannya soal yang nanti Bapak Ibu telaah tadi berasal dari seluruh institusi yang mengikuti progress test. Eh, Kami memiliki blueprint cetak biru dan juga referensi yang digunakan. Kemudian berdasarkan cetak biru tadi, soalnya dibagikan ke semua institusi yang mengikuti progress test. Kemudian masing-masing institusi menyerahkan soal yang tentunya sudah ditulis dengan sangat baik oleh item writer masing-masing institusi yang sifatnya juga pakar dalam keilmuan tersebut. Dan juga di awal proses penulisan juga diberikan sama hal seperti hari ini, yaitu penyamaan persepsi kembali, refreshing lagi tentang materi item writingnya. Kemudian didapatkanlah soal-soal yang hari ini Bapak Ibu akan telaah begitu. Nah, Bapak Ibu hari ini tentunya merupakan pakar keilmuan juga, sehingga nanti diharapkan menelaah soal dari aspek substansinya dan juga dari aspek strukturnya. Nanti hasil telah dari Bapak Ibu semua akan digunakan pada uji progres, kemudian nanti akan kita ujikan, lalu kita akan analisis hasil soalnya. Nah, item analisisnya pun akan dikembalikan lagi nanti ke soal-soal yang perlu ditelaah. Begitu Bapak Ibu, jadi soal yang hari ini Bapak Ibu dapatkan adalah hasil soal-soal yang dituliskan oleh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia ya, yang kita lakukan di 3 minggu yang lalu kalau saya tidak salah. Eh Referensi yang saya gunakan adalah dari sini Bapak Ibu, 31 Evidence-Based Rules on Writing MCQ. Ada 5 subchapter, jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk memperdalam, monggo. Ini semua referensinya saya gunakan dari sini. Di sini disantumkan juga tentang masalah konten ya. Jadi untuk substansi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah apakah substansinya sesuai dengan blueprintnya atau tujuan pembelajarannya. Kemudian mohon dipastikan bahwa setiap item ini merupakan konten-konten yang penting dan esensial, bukan konten-konten yang sifatnya trivia atau recall ya. Kalau di istilah kita recall, jadi kayak hanya menebak saja. Kemudian menggunakan materi relevan untuk menguji kemampuan atau hasil belajar yang higher level dan menghindari penggunaan kata jargon atau hanya menguji hafalan. Lalu berikutnya adalah menjaga agar satu item dengan item lain tidak saling berkaitan. Memang Bapak Ibu nanti mungkin Bapak Ibu akan menemukan beberapa soal yang sifatnya berkaitan. Misalnya soal yang nomor 1 menanyakan diagnosis, kemudian soal berikutnya menggunakan vignette yang sama menanyakan terapi. Apakah itu diperkenankan? Sebetulnya dari sisi aspek banking masih diperkenankan Bapak Ibu, namun nanti soal tersebut tidak digunakan dalam satu buku soal yang sama.
Kemudian menghindari konten yang terlalu umum atau bahkan terlalu spesifik. Lalu menghindari soal yang berbasis opini. Kemudian tidak memberikan soal yang bersifat mengecoh peserta. Memastikan kata dan kalimat yang digunakannya simpel, pantas dengan kondisi peserta uji, dan vignette berfungsi. Nah, ini akan saya berikan contohnya nanti Bapak Ibu ya di akhir slide, karena memang masih sering kita temukan soal-soal itu yang vignette-nya tidak berfungsi. Itu apa maknanya? Jadi Bapak Ibu tahapan bekerja Bapak Ibu untuk di setiap soal seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap soal yang masuk nanti di scanning dulu, di scanning terkait dengan yang hal-hal yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti di aplikasi bank soalnya kita bisa lihat nanti ini masuknya ke soal tipe yang mana, bidang keilmuan mana, kemudian apa tujuan pembelajarannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu mohon nanti di scanning dan diperbaiki aspek tinjauannya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan tinjauan yang pas dengan soal tersebut. Kemudian Bapak Ibu baca dulu soal secara keseluruhan, gitu. Sebelum mengedit soal, baca dulu. Lalu Bapak Ibu perhatikan apakah ini soalnya sudah lengkap. Artinya apakah ada vignette, ada lead in, ada opsi, begitu. Dan kemudian apakah soalnya sifatnya analitik ya, sesuai, esensial, begitu, sesuai dengan tujuan pelajaran. Kalau tidak, Bapak Ibu, monggo ditolak sih. Walaupun memang kami sangat berharap soalnya nggak ditolak ya Bapak Ibu. Dapat diperbaiki. Namun kalau memang misalnya soal tidak lengkap, tidak lengkap komponen soalnya ya, vignette, lead in dan opsi dan tidak esensial, nanti monggo ditolak saja dikembalikan dengan alasan yang dapat Bapak Ibu sebutkan. Nah, kalau sudah di scanning soalnya lengkap komponennya, lalu dia esensial, lalu kita berpindah ke aspek substansi dan struktur. Nah, di struktur nanti Bapak Ibu bisa cek vignette-nya, lead in-nya dan opsinya. Kemudian nanti di akhir lalu Bapak Ibu simpulkan ini diterima dengan perbaikan, diterima tanpa perbaikan atau ditolak. Walaupun kami sangat berharap semua soal yang masuk mudah-mudahan sudah sangat baik. Jadi kerja Bapak Ibu juga mudah hari ini, amin. Dan kalaupun ada kesalahan struktur atau substansi yang minor dapat diperbaiki oleh para penelaah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak diharapkan nanti hanya em, menolak, tapi juga bisa memberikan perbaikan-perbaikan pada soal. Begitu Bapak Ibu. Yang di scanning apa saja? Yang di scanning itu Bapak Ibu adalah apakah butuh soalnya relevan dengan sasaran belajarnya. Kemudian yang sesuai sudah dengan apakah sudah sesuai dengan blueprint? Apakah tata bahasa, penulisan dan ejaannya sudah benar? Apakah kosakata yang tidak perlu dan sulit dipahami sudah dihindari? Jadi mudah-mudahan soalnya mengandung diksi-diksi yang mudah dipahami, menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, berisi dan mudah dipahami, lalu tingkat kesulitannya sesuai dengan mahasiswa tahun keempat tahap sarjana. Jadi tidak terlalu spesialisik ya Bapak Ibu ya. Karena ini memang harapannya untuk sasarannya untuk mahasiswa tahun apa mengukur capaian untuk tahap tahun keempat tahap sarjana. Kemudian berikutnya adalah ini misalnya Bapak Ibu scanning ya, namanya close the option rules, pasti sudah akrab Bapak Ibu. Apa itu? Jadi close the option rules ini membuktikan bahwa cara scanning paling mudah ya Bapak Ibu ya, membuktikan bahwa soal ini baik atau tidak. Soal yang baik atau tidak dilihat dari apakah vignette-nya cukup komprehensif, ringkas tapi berisi keyword yang cukup. Kemudian apakah lead in-nya cukup tajam dan terkait dengan vignette. Kalau soal yang baik, Bapak Ibu tutup opsinya, itu kita masih bisa menjawab. Tuh. Nah, kalau kita sudah berlaku soal seperti ini, contoh pada soal yang ini ya Bapak Ibu ya. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dibawa ke IGDRS dengan nyeri dada sejak 1 jam yang lalu. Nyeri tidak berkurang walaupun dengan istirahat. Pada pemeriksaan EKG didapatkan elevasi segmen ST pada lead V1 dan V4. Apakah arteri yang mengalami gangguan? Soal seperti ini Bapak Ibu cukup baik karena vignette-nya walaupun ringkas memuat hal-hal penting. Nah, contoh elevasi segmen ST dan nyeri dada.
sehingga dapat memberikan gambaran awal. Kemudian lead in-nya pun dalam bentuk yang sangat tajam. Dalam bentuk kalimat tanya yang cukup tajam menanyakan arteri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memenuhi kaidah close the option rules. Karena nanti walaupun opsinya ditutup, tapi Bapak Ibu sudah bisa atau peserta sudah bisa menebak apa kira-kira kunci jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Semuanya opsinya juga homogen. Karena lead in yang menanyakan arteri, maka opsinya pun juga semuanya arteri. Ini adalah contoh scanning yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tahap scanning ya Bapak Ibu ya. Jadi di scanning tadi kita lihat esensinya relevan atau tidak dengan tujuan pembelajarannya, sesuai dengan mahasiswa tahap sarjana tahun keempat, bahasanya mudah dimengerti, kemudian juga memenuhi kaidah close the option rules. Bapak Ibu, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu scanning dengan dua hal tadi, maka Bapak Ibu bisa pindah ke vignette. Di vignette apa yang perlu kita perhatikan? Ini vignette-nya Bapak Ibu adalah jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak informasi yang tidak perlu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul vignette-nya ringkas dan memuat hal-hal penting yang menunjang mahasiswa untuk memilih opsi jawaban. Kemudian yang berikutnya adalah apakah vignette merepresentasikan keadaan yang mungkin terjadi di konteks yang nyata. Jadi emang real Bapak Ibu ya, tidak tidak terlalu fiksional gitu vignette-nya. Lalu vignette-nya memfokuskan prinsip pada konsep penting yang perlu dimengerti, bukan hanya recall atau hafalan. Kemudian, apakah vignette bisa dijawab oleh peserta yang kompeten tanpa melihat jawaban? Ini yang close di option rules tadi. Dan menghindari vignette yang tidak menghindari vignette yang menjebak ya Bapak Ibu ya. Jadi vignette-nya ringkas, nggak terlalu rumit, mengandung kata-kata yang mudah dipahami, mengandung keyword-keyword yang dapat membantu atau menunjang peserta memilih opsi sesuai dengan konteks nyata dan fokus pada hal yang penting bukan pada sifat-sifat yang hafalan. Itu untuk vignette Bapak Ibu. Nah, jadi ini rangkumannya Bapak Ibu ya. Yang ditambahkan juga adalah ini Bapak Ibu yang paling penting juga adalah adanya urutan yang sistematis. Jadi agar memudahkan alur berpikir mahasiswa, maka juga soalnya disusun dalam bentuk yang sistematis. Jadi dari keluhan utama, kemudian riwayatnya ke sekarang, riwayatnya ke terdahulu, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan seterusnya. Jadi tidak loncat-loncat begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu vignette Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah di scanning, oh sesuai nih sama tujuan pembelajarannya, tinjauannya sesuai, diksinya oke, kalimatnya mudah dipahami, kemudian tadi menggunakan kaidah close the option rules, vignette-nya juga aman, ringkas, komprehensif, mengandung hal-hal penting, nggak menjebak, dan sistematis, maka sekarang kita pindah ke lead in. Di lead in, Ibu Bapak Ibu, yang paling penting adalah dibuat dengan kalimat tanya. Nah, ini yang masih sering ditemukan adalah beberapa item writer mungkin lupa. Jadi lead in-nya masih dalam bentuk statement atau pernyataan. Jadi misalnya apa ya? Arteri yang terganggu adalah nah itu bukan kalimat tanya. Nah, Bapak Ibu kami mohon dapat merevisinya menjadi apakah arteri yang paling mungkin terganggu gitu. Atau misalnya diagnosis yang paling tepat adalah gitu diganti dengan apakah diagnosis yang paling tepat. Kemudian tidak menanyakan opini. Jadi misalnya untuk soal-soal yang bioetik dan profesionalisme ya, apakah pendapat Anda itu sebaiknya diganti misalnya apakah tindakan dokter yang paling tepat. Misalnya seperti itu. Kemudian apakah berhubungan dengan vignette? Nah ini juga penting ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti lead in-nya kemana, lead in-nya ke utara, vignette-nya ke selatan. Nanti di akhir saya menunjukkan satu contoh mungkin yang paling mewakili. Dan yang paling penting adalah tidak menggunakan frasa negatif, yaitu contohnya kecuali. Jadi yang kita inginkan mahasiswa ini memilih yang paling tepat dan yang paling benar, bukan yang salah. Gitu, Bapak Ibu ya. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang dapat ditanyakan dalam LinkedIn. Ini nanti monggo dapat dibaca oleh Bapak Ibu di slide saja. Ini banyak spektrumnya.
Nah, sehingga jenis-jenis pertanyaan menjadi seperti ini, Bapak Ibu misalnya ya. Apakah masalah yang paling penting untuk diatasi? Apakah pendekatan pencegahan yang paling efektif? Apakah nama sel yang mungkin terganggu? Apakah bentuk gangguan pada organ yang menyebabkan terjadinya keluhan utama pasien tersebut? Dan siapakah misalnya tokoh masyarakat yang paling efektif diajak berperan serta? Kapan waktu paling efektif untuk melakukan pemeriksaan penunjang? Dan seterusnya ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam read-in ini. Ini berikutnya, apakah faktor risiko yang paling mungkin, apakah etiologi yang paling mungkin, atau paling tepat, atau paling sesuai, apakah proses yang paling mungkin terjadi, apakah mekanisme yang paling mungkin mendasari, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh-contoh lead in yang sudah cukup baik, menggunakan kalimat tanya, dan cukup tajam Bapak Ibu ya, jadi menyebutkan apa yang perlu dianalisis. Jadi agar soalnya memenuhi kaidah close the option rules. Nah, kalau sudah lead in-nya juga udah cakep Bapak Ibu, kita pindah ke pilihan jawaban atau opsi jawaban. Opsinya sebaiknya ini yang paling penting Bapak Ibu sudah homogen. Nah, misalnya lead in-nya apakah diagnosis yang paling mungkin, ya maka opsi jawabannya adalah diagnosis semua. Misalnya lead in-nya apakah arteri yang terganggu, maka opsinya pun arteri semua. Begitu. Kemudian jawabannya opsinya sebaiknya juga ringkas, tidak panjang-panjang ya. Kemudian juga tidak ada opsi yang tidak rasional gitu atau opsi yang mengarang misalnya gangguan atau klasifikasi gagal jantung cuma ada 3 gitu Bapak Ibu atau ada 4. Nah kita terus ngarang karena opsinya 5 jadi ada gagal jantung kelas 5 gitu. Nah daripada seperti itu lebih baik cari dengan diagnosis bandingnya. Jadi alternatif jawaban yang 4 yang salah sebaiknya betul-betul rasional dan tidak apa ya maksudnya betul-betul memang bukan jawaban yang pasti salah sekali gitu, absolut salah gitu, ngarang sekali tidak, tapi betul-betul jawaban yang kurang benar atau yang paling mungkin dipilih. Jadi sebaiknya di 5 opsi tadi, kelima-limanya memang mengandung kemungkinan untuk dipilih oleh peserta ujian. Kemudian juga, nah ini secara tata bahasa konsisten dan cocok dengan vignette dan lead in. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk untuk opsi ini adalah yang paling penting homogen, tidak panjang, tidak kompleks dan tidak ngarang gitu. Jadi opsinya mungkin dipilih oleh peserta lah. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah semua, nanti juga saya akan menyantumkan ini beberapa hal yang terkait dengan item flows atau kesalahan struktur. Jadi pada soal MCQ, kita mengenal item flows atau jenis-jenis kesalahan struktur soal, Bapak Ibu. Ada 2 jenis nih, ada test wiseness dan ada irrelevant difficulty. Test wiseness itu adalah soal yang karena kesalahan strukturnya membuat hasilnya false positif. Artinya mahasiswa yang tidak terlalu pintar atau tidak kompeten mungkin menjawab benar karena soalnya salah struktur. Contohnya apa? Contohnya misalnya opsi kuncinya adalah opsi yang paling panjang. Nah, itu adalah contoh kesalahan struktur yang sifatnya test wiseness. Jadi dia false positif. Jadi mahasiswanya tidak perlu pandai, tidak perlu kompeten, tapi cukup aja dia cari mana nih opsi yang paling panjang itu pasti kunci. Nah, itu ada contoh yang struktur yang soal yang membuat test wiseness. Nah, sebaliknya adalah irrelevant difficulty. Irrelevant difficulty adalah soalnya tuh susahnya nggak perlu. Maksudnya susahnya tuh kompleksnya tuh dicari-cari gitu kayak menjebak soal-soal yang sifatnya menjebak ya. Jadi ini menghasilkan hasil false negatif. Artinya mahasiswa yang pandai pun karena soalnya berbelit-belit yang tidak perlu tadi tidak bisa menjawab soal dengan benar. Nah ini adalah beberapa contoh kategori em, item flow yang sering terdapat. Ini Bapak Ibu adalah contoh grammatical cues ya. Nanti mungkin kalau saya terlalu cepat, nanti mohon bisa dipelajari di slide saja. Ini kalau kita perhatikan, cakep Bapak Ibu ya. Ada vignette-nya ringkas, sistematis, bahasanya oke, lead in-nya juga cukup tepat. Tapi pada opsi jawaban Bapak Ibu, pap smear ini bukan termasuk pemeriksaan penunjuk sederhana.
Kemudian Leopold pun bukan pemeriksaan penunjang. Jadi dari yang tadinya yang ada 5 opsi yang harus dianalisis, sekarang peserta hanya tinggal menganalisis yang 3 saja. Karena yang A dan E ini tidak termasuk dalam pemeriksaan penunjang sederhana. Begitu Bapak Ibu ya, ini namanya tipe yang test wiseness grammatical cues, di mana satu atau lebih opsi tidak sesuai dengan lead in. Jadi tidak mungkin dipilih oleh mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu yang menggunakan istilah absolut. Nah ini juga kalau dari vignette Bapak Ibu ya, ini vignette-nya panjang banget ya, kayak cerpen ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu dimasukkan ke dalam apa namanya di dalam vignette nih. Kemudian kalau Bapak Ibu cobakan dengan close the option rules nih, ini nggak akan mungkin bisa dijawab nih karena eh, sudah mah vignette-nya panjang, lead in-nya pun kurang tajam ya. Apakah hubungan pekerjaan terhadap penyakit yang diderita pasien itu kurang tajam sehingga tidak bisa digunakan kaidah close the option rules. Nah, kenapa ini masuk ke dalam kesalahan struktur test wiseness? Karena peserta tahu kalau opsi-opsi menggunakan istilah absolut itu tidak mungkin menjadi kunci jawaban. Pasien selalu mendapatkan, pasien selalu mengalami, pasien tidak pernah beristirahat. Itu pasti bukan kunci jawaban. Jadi alih-alih peserta menganalisis 5 opsi, dia hanya menganalisis 2 atau 3 opsi. Karena tadi opsi-opsi yang menggunakan istilah absolut tidak mungkin menjadi kunci. Ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah ini. Ini juga masuk tes wiseness karena ada pengulangan kata. Jadi, ini kuncinya stratified random sampling. Namun, di vignette sudah ada kata-kata tingkat diulang 2 kali. Ini menjadi clue buat mahasiswa. Ini juga masuk dalam kesalahan struktur yang tes wiseness. Ada pengulangan kata di badan soal dengan di opsi. Berikutnya adalah ini namanya konvergensi Bapak Ibu. Ini memang agak yang sering kita sulit pahami. Intinya adalah Bapak Ibu, jawaban yang benar ini bisa pada soal opsi yang kombinasi ya. Misalnya di opsi ini misalnya jawabannya apa namanya? Jawaban benarnya misalnya adalah paracetamol misalnya begitu. Nah, paracetamol ini ada pada 4 opsi yang sama. Ada paracetamol, 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 paracetamol. Ini nanti bisa memudahkan peserta didik untuk menebak-nebak. Jadi dia nggak perlu melihat vignette-nya, nggak perlu analisis, tapi dia perlu cukup pokoknya kalau ada paracetamol udah pasti betul. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisa kodul pasti salah. Gitu. Nah jadi akhirnya dia hanya memilih satu daripada alih-alih menganalisis 5 jenis pertanyaan. 5 jenis opsi jawaban. Ini namanya tipe yang konvergensi soal. Berikutnya adalah ini ada yang irrelevant difficulty. Kenapa ini irrelevant difficulty? Karena pilihan jawabannya nggak jelas. Ini ya, ini juga nggak memenuhi kaidah close the option rules. Opsinya sangat bervariasi, kalimatnya panjang dan berbeda-beda, kompleks dan berulang. Ini adalah contoh jenis soal yang memiliki kesalahan struktur dengan irrelevant difficulty. Yang berikutnya adalah ini kebalikannya yang tadi absolut Bapak Ibu ya. Ini mengandung istilah-istilah frekuensi yang multi interpretasi. Contohnya apa Bapak Ibu? Berat badan biasanya menurun, kadang-kadang terdapat, seringkali positif. Nah, ini menyebabkan mahasiswa yang pandai pun susah nih memilihnya karena kata-kata frekuensi seperti ini menimbulkan multi interpretasi. Begitu. Yang berikutnya adalah ini contoh juga yang irrelevant difficulty karena pilihan jawabannya tidak homogen. Sudah mah tidak homogen, dia tidak paralel. Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah volume urin yang diharapkan. Volume Bapak Ibu ya. Yang A, B, C ini sesuai nih. Tapi mungkin apa namanya pengujinya sudah kehabisan ide atau jadi berubah idenya sehingga pilihan D dan E-nya malah eh, seperti ini dengan beberapa kalimat yang tidak paralel. Ini juga sangat sulit dijawab sehingga ini adalah masuk dalam kesalahan struktur soal yang irrelevant difficulty.
Berikutnya adalah, nah ini paling gampang nih Bapak Ibu, ini karena pilihan opsi E-nya menggunakan BSSD, bukan salah satu di atas. BSSD ini merupakan biasanya pintu emergensi ya Bapak Ibu kalau penulis soal sudah habis ide. Tapi sebaiknya pada uji progres ini adalah termasuk pada kesalahan struktur soal Bapak Ibu sehingga tidak sebaiknya kita hindari. Kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu monggo nanti ditambahkan saja, diganti saja opsi E-nya menjadi salah satu opsi jawaban yang paling pas begitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah soalnya vignetnya terlalu panjang dan kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pernyataan di sini, misalnya apa yang MCP ini tidak dibutuhkan keterangannya. Jadi seakan-akan ya Bapak Ibu kalau pertama lihat, aduh ini soalnya udah ribet banget ya, banyak singkatan dan banyak informasi, padahal informasinya tidak diperlukan pada penjawaban soal. Jadi kalaupun MCP-nya dihilangkan, sebetulnya masih bisa dijawab. Cuman karena V-nya terlalu panjang, terlalu kompleks, maka menjadi kesalahan struktur yang sifatnya relevan difficulty. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh soal yang tadi saya sampaikan vignette-nya tidak berfungsi. Jadi lead in dan vignette-nya nggak bersahabat Bapak Ibu, nggak nyambung ya. Ini misalnya kalau Bapak Ibu lihat ya, contoh soal vignette-nya adalah seorang wanita berusia 60 tahun datang ke klinik untuk memeriksa tekanan darah. Dia memberitahu dokter bahwa dia menderita hipertensi sejak 8 tahun yang lalu. Dokter menyarankan untuk melakukan EKG. Lalu ini adalah vignette-nya. Lead in-nya apa yang dimaksud dengan segmen ST. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti ini, vignette-nya kayak cakep ya, karena ada beberapa komponen yang mungkin diperlukan. Lead ini juga sekilas kayak bener ya Bapak Ibu ya kalimatannya, lalu cukup tajam. Tapi Bapak Ibu, kalau vignette-nya ditutup pun, ini soal memang nggak butuh vignette gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sebetulnya ini soalnya langsung aja apa yang dimaksud dengan segmen ST. Artinya dia mahasiswanya nggak perlu baca vignette pun ya. Memang itu pertanyaannya Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan dengan vignette tidak berfungsi. Dan vignette sama lead in nggak nyambung Bapak Ibu. Begitu. Kemudian tambahannya, opsinya Bapak Ibu ini adalah jenis-jenis opsi yang tadi ya, kompleks dan tidak paralel gitu. Tidak cukup tidak memenuhi kaidah Clausius rules dan mengandung potensi kesalahan struktur yang irrelevant difficulty. Ini bahkan saya tanda pagar dan tanda bintang karena tanda bintang ini adalah kunci jawaban, tapi mahasiswa banyak kan menjawab yang A. Nah, ini Bapak Ibu kemudian pada kesempatan yang lalu reviewernya berbaik hati nih Bapak Ibu untuk merubah soal ini, merevisi soal ini. Akhirnya soalnya diubah menjadi seperti ini Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran yang sama atau dengan tinjauan yang sama yaitu fisiologi jantung. Kalau saya nggak salah ini adalah impuls listrik elektrik di jantung. Maka soal yang tadi Bapak Ibu yang sebelumnya seperti ini, yang V-nya nggak berfungsi dirubah menjadi seperti ini. Seorang wanita berusia 60 tahun didiagnosis sebagai infark miokard dan hasil pemeriksaan EKG-nya menunjukkan kelainan pada segmen ST. Jadi kata kuncinya adalah infark miokard dan kelainan EKG segmen ST. Pertanyaannya adalah manakah dari potensi aksi berikut yang kemungkinan besar berubah? Nah, ini jadi cukup lead in-nya dan vignette-nya menjadi baik gitu ya, menjadi lead in ini membutuhkan vignette-nya begitu Bapak Ibu untuk memahami oh ini infark miokard dan karena pada segmen ST. Yang dijadikan pertanyaan adalah apakah manakah potensial berikut yang kemungkinan bisa berubah. Nah, ini opsi jawabannya pun cukup homogen. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fungsi reviewer yang luar biasa yang bisa memperbaiki soal yang tadinya luar biasa agak-agak mengandung banyak hal yang kurang tepat dapat dirubah menjadi soal yang seperti ini. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu punya kemampuan super power seperti ini ya Bapak Ibu. Ini insya Allah ini reviewernya amal ibadah jariahnya luar biasa. Oke, kenapa saya memberikan contohnya soal yang kedokteran dasar Bapak Ibu? Karena memang yang paling sulit atau yang paling sering kita temukan V-nya nggak berfungsi itu pada soal-soal yang
terutama pada aspek kedokteran dasar. Kalau kalau soal-soal yang sifatnya klinik ya, kayak menentukan diagnosis, pemeriksaan penunjang, terapi itu biasanya memang pasti biasanya lebih berhubungan antara vinyet dan litin. Yang agak menjadi tantangan adalah soal-soal dengan ilmu kedokteran dasar, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk soal-soal yang ilmu kedokteran dasar juga sebetulnya kita bisa menggunakan bentuk vinyet lain, yaitu adalah dalam bentuk gambar atau media. Jadi kadang-kadang vinyetnya nggak perlu dalam bentuk naratif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu ya nggak perlu tambah-tambah lagi dengan misalnya penyakit panjang-panjang ya. Ada penyakit panjang-panjang luar biasa panjang. Ini seorang bayi lahir kemudian dari ibu yang prematur dengan faktor risiko toksoplasmosis. Kemudian seorang bayi tersebut lalu apa mengalami sianosis dan seterusnya, hipoksi janin dan seterusnya yang pada akhirnya malah vinyetnya nggak berfungsi gitu Bapak Ibu. Nah, sudah karena tujuannya tadi adalah mengidentifikasi suatu mikroskopis, maka bisa langsung diganti dengan media saja gitu. Itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan sukses Bapak Ibu menelaah soalnya dan harapannya ya Allah mudah-mudahan hasil dari kegiatan hari ini Bapak Ibu bisa menghasilkan menyaring mana soal yang betul-betul baik, memenuhi kaidah substansi dan kaidah struktur soal yang baik ya Bapak Ibu sehingga dapat menjadi soal uji progres tes yang baik juga untuk agar peserta dapat mendapatkan umpan balik yang sesuai. Itu saja Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti mungkin diskusi bisa kita lakukan di Zoom meeting saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.